Anda menyaksikan Metro Siang. Di segmen ini kami update berkenaan dengan gempa yang terjadi di Tiongkok. Pemirsa, 407 warga telah berhasil dievakuasi dari reruntuhan pasca gempa bumi 6,8 magnitudo mengguncang wilayah Dingri di barat daya daerah otonomi Xizang, Tiongkok pada Selasa lalu. Untuk mengetahui perkembangan pasca gempa di Tibet, kami terhubung dengan Minister Konselor KBRI Nepal Wahyu Riyadi. Pak Wahyu, selamat siang waktu Indonesia, Pak. Ya, Pak Wahyu, izin audionya belum dibuka, Pak. Ya, Pak Wahyu. Selamat siang Pak Hasbuan. Ya, Pak, jadi kita update lagi. Sampai hari ini tidak ada WNI ya, Pak, yang terdaftar atau terdata di sana menjadi korban? Tidak ada. Tadi pagi kami sempat mencoba mengcross-check beberapa WNI di beberapa tempat. Alhamdulillah tidak ada yang terdampak. Jadi memang lokasinya ini kan cukup jauh ya ke wilayah Nepal. Kalau melihat dari epicentrum itu kurang lebih 300-an, 400-an. Memang terasa di Kathmandu. Kemarin beberapa WNI sempat panik keluar rumah, namun alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada yang terdampak. Jadi tadi pagi sudah kita konfirmasi lagi dan tidak ada gempa susulan. Alhamdulillah kondisi WNI baik-baik saja di beberapa titik. Tadi sempat kita coba cross-check di Kathmandu, kemudian di wilayah timur Nepal juga, dan di wilayah barat juga. Demikian, Pak. Pak Wahyu, biasanya untuk WNI yang datang ke sana, ini memang sekolah di sana atau memang untuk melakukan pendakian, Pak? Ya, ini perlu kami sampaikan, memang mayoritas WNI yang ada di Nepal ini adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Nepal. Oke. Mayoritas jumlahnya mungkin lebih dari 70%, 80%. Jumlah sampai saat ini WNI tidak banyak, hanya kurang lebih 70 orang. Mayoritas berada di Kathmandu, wilayah Kathmandu tinggalnya. Dan sebagian juga sudah ada yang menjadi warga negara Nepal. Jadi mereka adalah mantan pekerja Indonesia di luar negeri yang menikah dengan warga Nepal. Namun yang kami tidak tahu justru ini yang WNI pendatang. WNI maksudnya turis. Nah ini yang kami sampai saat ini kami tadi coba tanyakan ke koordinator masyarakat Indonesia di Kathmandu, apakah ada turis WNI di sana, dan kami dapat informasi ada satu kelompok yang masih sedang kami cek, dan ada satu kelompok lagi tapi sudah pulang 1 hari sebelum kejadian. Ada 17 orang katanya yang sudah meninggalkan Nepal, sudah kembali ke Indonesia. Oke, Pak Wahyu, apakah ada semacam hotline number yang bisa dihubungi dari Indonesia berkenan? Mungkin ada kerabat mereka yang belum ada info ya, Pak? Baik, kami sejak kemarin sebetulnya sudah menginformasikan ke masyarakat Indonesia di Nepal untuk terus memantau situasi dan juga mengabarkan ke kami. Kami sudah infokan nomor hotline, dan biasanya nomor hotline ini akan aktif pada saat misalkan ada turis Indonesia yang mendarat di Kathmandu, kemudian mengaktifkan nomor telepon, dan itu akan muncul nomor hotline-nya. Jadi kami boleh share nomornya ini, nomor hotline kami, plus 880 ya 16 14 444 552. Empatnya 4 kali. Saya ulangi ya, Pak ya, di plus 880 16 14 444 552. Oke. Betul. Jadi pemirsa, Anda bisa menghubungi nomor ini untuk mencari informasi berkenaan dengan siapa tahu mungkin ada kerabat Anda yang sedang berkunjung ke sana untuk melakukan pendakian atau sebagai turis. Sekali lagi nomornya adalah plus 880 16 14 444 552, pemirsa. Nomornya sudah kami tulis di layar yang bisa Anda lihat ini, pemirsa.
Pak Wahyu, sebenarnya ini titik gempanya yang terjadi, yang begitu terasa, ini di wilayahnya Tiongkok atau di Nepalnya, Pak? Atau di Kathmandunya? Sebetulnya titik gempa yang paling terasa itu di wilayah Tibet. Oke. Di wilayah Tibet ini di distrik ke... Jadi tadi Bapak sebutkan wilayah yang terdampak itu di Tibet ya, Pak? Iya, betul. Tibet itu. Wilayah sebelah utara Pegunungan Himalaya, sebelah utara Nepal. Dan memang terasa juga di wilayah India juga, perbatasan India, dan juga perbatasan Bhutan. Jadi 3 negara itu kan memang berdekatan dengan Tibet ya. Sebetulnya yang paling terasa, yang paling terdampak adalah wilayah Tibet di utara Nepal. Oke. Umumnya Pak Wahyu untuk menjangkau wilayah Tibet ini, bandara terdekat itu di mana Pak? Di Nepal, di Kathmandu? Sampai saat ini, mohon maaf, saya tidak tahu. Oke. Karena wilayah kami kan memang KBRI Dhaka hanya mengakreditasi Nepal saja, dan WNI yang itu masuk ke perwakilan kita di Beijing. Oke, baik. Berarti untuk saat ini Pak, untuk dari pemerintah setempat di sana, seperti apa Pak pengamanan atau juga penanganan yang sudah dilakukan di sana? Karena kalau visual yang kami terima di Indonesia ini dampaknya besar sekali Pak ya, banyak rumah yang hancur begitu. Karena dampaknya tidak terlalu besar di Nepal, jadi Nepal hanya menghimbau. Tadi kami sudah mendapat informasi PM Nepal menyampaikan himbauan untuk waspada. Oke, baik. Pak Wahyu, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa digunakan oleh warga negara Indonesia ya Pak yang sedang mencari keluarganya. Pak Wahyu, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dalam Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.